Welcome to my channel. Bagi kamu yang ingin tetap tahu tentang kisah Tiara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 8, menutup diri. Setelah menikmati makan malam, Bayu dan Lisa memilih duduk di ruang keluarga untuk menikmati acara televisi. Bayu masih memikirkan sosok yang ia lihat tadi siang. Ia sudah berusaha yakin dan percaya bahwa wanita yang duduk bersama laki-laki tersebut bukanlah istrinya. Bayu ingin bertanya kepada Lisa, tetapi takut jika wanita itu menganggapnya tidak mempercayainya. Bayu pun tetap diam dan bersikap biasa saja. Namun dirinya tiba-tiba ingat kepada Tiara, perempuan yang telah ia ceraikan. Wanita itu tidak pernah keluar rumah seperti yang Lisa lakukan tanpa minta izin kepada sang suami terlebih dahulu. Bagi Bayu, sifat kedua wanita itu sangat bertolak belakang. Tiara adalah perempuan manja, sedangkan Lisa sangat menggoda. Bayu menepiskan bayangan Tiara dari pikiran. Ia kembali fokus kepada wanita yang kini menyandarkan kepala di bahunya. Bayu ingin tetap mempercayai perempuan yang telah bersedia mendampingi hidupnya saat ini. Ia berusaha menepiskan apa yang dipikirkan tentang Lisa. "Tadi makan siang sama siapa, sayang?" tanya Bayu kepada istrinya. "Mira, Mas." Bayu sangat tahu kalau Mira adalah sahabat terbaik sang istri. "Oh, padahal tadi aku ingin makan bareng kamu." "Maaf ya Mas, tadi waktu kamu nelpon, aku udah menuju pulang ke rumah. Gimana kalau lain kali aja kita makan siang bareng?" Lisa berusaha menyenangkan hati suaminya. "Boleh deh sayang, terserah kamu aja. Aku pasti ngikut keinginan istriku." "Romantis banget sih, makin cinta deh sama suamiku." Lisa mengusap pipi Bayu. "Harus romantis dong, namanya juga istri sendiri." "Iya deh." Lisa mendekap tubuh suaminya. Sentuhan dan pesona yang ditunjukkan Lisa membuat Bayu tidak ingin jauh dari wanita itu. Ia merasa bahwa sang istri selalu mampu membuat hatinya bergetar dan ingin selalu memadu kasih. Bayu benar-benar telah dibutakan oleh tingkah menggoda yang ditunjukkan Lisa. "Kita istirahat di kamar aja yuk sayang." Bayu memberikan isyarat kepada Lisa. Lisa sangat mengerti apa maksud dan tujuan Bayu. "Ayo Mas." Tingkah wanita itu makin membuat jantung Bayu berdebar. Dua insan itu pun menuju kamar dan akan melakukan yang sepantasnya suami istri lakukan. Namun, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Lisa. Mereka pun terkejut, lalu Lisa berniat mengambil benda pipih tersebut. "Biarin aja sayang, gak usah diangkat." Bayu mencegah niat istrinya. "Tapi berisik Mas, aku gak angkat kok. Aku mau matiin HP aja." Lisa pun meraih ponsel itu dari nakas lalu mematikannya. Kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu kembali melanjutkan hasrat yang kian menggebu. Sementara itu, Dani sangat kesal karena nomor kontak Lisa tiba-tiba terputus. Ia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh wanita yang kini mengandung benihnya. Dani berjanji akan membuat perhitungan dengan Lisa. Wanita itu tidak hanya meninggalkan Dani, tetapi juga tega mengakui anak yang ia kandung sebagai benih orang lain, bukan dirinya. Padahal sudah sangat jelas Lisa tahu sejak awal kalau ia sedang hamil darah daging Dani. Sekarang Dani baru mengetahui sifat Lisa yang sebenarnya. Wanita itu mampu melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Namun menurut Dani, tindakan yang Lisa lakukan saat ini sulit untuk dipercaya. Mengakui anak yang ada dalam kandungannya sebagai darah daging Bayu. Saat Lisa mengatakan kehamilannya beberapa bulan yang lalu kepada Dani, laki-laki itu berjanji akan segera menikahi sang pujaan hati kala itu. Dani harus menyelesaikan proyek di luar kota selama 5 bulan. Akan tetapi, setelah Dani kembali, apa yang terjadi? Lisa sudah menikah dengan laki-laki lain dan mengakui anak dalam kandungannya sebagai darah daging dari pria yang telah menjadikan Lisa sebagai istri. Dani tidak terima dengan perbuatan Lisa. Ia tetap ingin mempertahankan apa yang menjadi haknya. Sampai sekarang, Dani masih sangat mengharapkan Lisa agar kembali kepadanya
dan hidup bersama dengan buah hati yang kini berada dalam rahim wanita itu. Dani berjanji akan berusaha mendapatkan anak yang merupakan darah dagingnya. Hari ini usia kehamilan Tiara memasuki 5 bulan. Perlahan tapi pasti, akhirnya ia mampu melupakan sosok yang telah menyakiti dirinya. Tiara berusaha mencari kegiatan agar dapat melupakan laki-laki yang pernah menemani hari-harinya. Tiara sering menyibukkan diri dengan membaca novel yang dibeli secara online. Semenjak tiba di rumah sang kakak, Tiara memiliki hobi baru, mengoleksi novel genre romantis yang mampu membuatnya tersenyum. Sekarang Tiara sedang membaca novel Perjanjian Cinta karya Nova Iren Saputra. Kisah itu menceritakan dua insan yang menikah karena kesepakatan orang tua dengan sebuah perjodohan. Tokoh laki-laki yang bernama Revan saat awal pernikahan sangat membenci Ratu, istri pilihan orang tuanya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Revan akhirnya benar-benar luluh dan jatuh cinta kepada istrinya. Namun, pada saat dua insan itu ingin menyatukan hubungan mereka karena telah saling mencintai, rintangan pun datang dari pihak orang tua Ratu, juga wanita masa lalu Revan. Tiara merasa sangat iri dengan keromantisan tokoh Revan. Walaupun awal pernikahannya karena perjodohan, tetapi akhirnya ia luluh dan jatuh cinta kepada sang istri. Sungguh sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang ia jalani bersama Bayu. Tiara dan laki-laki yang telah membuang dirinya awalnya merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai hingga usia pernikahan mereka hampir menginjak 5 tahun. Namun kemesraan yang terjalin akhirnya sirna karena adanya orang ketiga dan tuduhan yang mengatakan Tiara tidak dapat melahirkan anak untuk Bayu. Sekarang Tiara telah menghapus tuduhan itu karena kenyataannya ia pun mengandung anak laki-laki yang telah mengusirnya dari istana cinta yang telah mereka huni hampir 5 tahun lamanya. Bayu dengan tega lebih memilih wanita lain. Baca atau ngelamun tuh? Suara Tika mengagetkan Tiara yang sedang mengingat kejadian pahit yang menimpa dirinya. Saat ini Tiara sedang duduk di taman belakang rumah kakaknya. Kakak di sini juga? Tiara sedikit terkejut dengan kehadiran Tika. Kakak mau panggil kamu, ada yang nyariin tuh. Tika menaikkan alis di depan adiknya. Siapa kak? Tiara penasaran. Siapa lagi kalau bukan si handsome? Untuk apa dia nyari aku? Aku udah menghindar, tapi dia tetap aja ngotot. Kenapa dia nggak bisa ngertiin aku kak? Padahal dia udah tahu statusku saat ini. Tiara merasa kesal karena seseorang yang dimaksud Tika sering menghubungi dirinya. Saat ini Tiara ingin fokus pada kehamilannya. Ia tidak pernah berpikir membuka hati untuk laki-laki lain. 3 bulan lamanya Tiara berpisah dengan Bayu, tetapi bukan berarti ia ingin segera menemukan pengganti laki-laki itu. Perceraian dengan Bayu juga belum resmi di mata hukum. Tiara belum mengurus surat-suratnya karena ia memilih langsung pergi meninggalkan kota kelahirannya. Kamu mikirnya jangan terlalu jauh dulu, Dek. Anggap aja dia berusaha lebih dekat denganmu hanya karena ingin berteman. Tidak ada maksud lain. Tika mencoba memberikan pengertian kepada adiknya. Kalau dia cewek mah nggak apa-apa kak. Tapi kalau cowok nggak dulu deh. Aku lebih nyaman sendiri daripada harus berbagi cerita dengan cowok lain. Tiara tetap tidak ingin menemui orang yang dimaksud Tika. Jadi kamu yakin nih nggak mau ketemu dia? Tanya Tika kepada Tiara. Yakin banget kak. Ya udah deh. Kakak samperin dia dulu ya. Tika pun beranjak meninggalkan adiknya di tempat itu. Tiara tidak dapat menerima pertemanan atau dekat dengan laki-laki lain untuk saat ini. Ia ingin menata hati dan tidak berpikir untuk jatuh cinta lagi dalam keadaan hamil seperti sekarang. Tiara masih takut dan trauma membuka diri untuk menerima perasaan pria lain. Bayangan kejahatan Bayu masih belum mampu sepenuhnya ia tepiskan. Siapakah laki-laki yang menemui Tiara?